slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara di MotoGP Phillip Island, Australia. Pembalap andalan tim Gresini Racing ini berhasil mengalahkan Jorge Martin dari tim Prima Pramac Racing dalam duel sengit yang berlangsung di laps-laps krusial. Kemenangan ini tak hanya menjadi sorotan karena Marquez berhasil mengungguli lawan yang menggunakan motor Ducati Desmos edisi GP24, tetapi juga menimbulkan kecurigaan dari Ginio Borsa, manajer tim Prima Pramac Racing. Kecurigaan Borsa terhadap performa motor Desmos edisi GP23 yang dikendarai Marquez muncul karena beberapa pekan sebelumnya, Ducati selaku pemasok mesin untuk tim satelit, menyatakan bahwa mereka menurunkan performa Desmos edisi GP23 untuk seri Australian GP hingga akhir musim. Pernyataan ini sempat membuat Borsa dan timnya percaya bahwa Marquez akan berada di posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan Jorge Martin yang mengendarai Desmos edisi GP24, motor dengan spesifikasi lebih unggul. Sejujurnya, saya tidak menduga Marquez bisa melaju secepat itu dengan Desmos edisi GP23. Pembalap kami, Jorge Martin, seharusnya lebih unggul dalam segala aspek, namun kenyataannya Marquez justru tampil lebih kuat, dan mampu mengalahkannya, diujar Borsa dalam wawancara pasca balapan. Borsa jelas menyatakan keheranannya dengan performa Marquez yang mampu memberikan perlawanan sengit, meskipun motornya telah mengalami downgrade. Balapan di Phillip Island dimulai dengan kurang baik bagi Marquez. Setelah start, ia mengalami slide pada bannya, yang menyebabkan ia kehilangan posisi, dan melorot ke urutan ke-7. Namun, hal ini tidak mematahkan semangat Marquez. Dengan ketekunan dan kegigihannya, ia secara perlahan mulai memperbaiki posisinya. Di laps-laps awal, Marquez berhasil menyalip beberapa pembalap hingga berhasil mencapai posisi keempat. Persaingan mulai memanas ketika balapan memasuki laps ke-12. Jorge Martin masih memimpin balapan, diikuti oleh Francesco Bagnaia di posisi kedua. Namun, di lapa ini, pertarungan sengit antara para pembalap papan atas MotoGP benar-benar dimulai. Bagnaia sempat berhasil menyalip Martin, tetapi Martin dengan cepat merebut kembali posisinya. Pada saat inilah Marquez melihat celah di lintasan. Tanpa ragu, ia memanfaatkan ruang kosong tersebut, dan berhasil menempatkan dirinya di posisi kedua, tepat di belakang Martin. Setelah berhasil naik ke posisi kedua, Marquez terus memberikan tekanan kepada Martin. Ketegangan semakin meningkat saat balapan menyisakan 5 laps terakhir. Jorge Martin yang terus memimpin mulai terlihat sedikit kewalahan menghadapi tekanan konstan dari Marquez. Marquez tak henti-hentinya menempel ketat di belakang Martin, membuat pembalap asal Spanyol itu kesulitan menjaga konsentrasinya. Tekanan ini akhirnya membuahkan hasil, karena Marquez berhasil mendekati Martin dengan jarak yang sangat tipis. Pada 3 laps terakhir, Marquez mengambil langkah berani. Di salah satu tikungan, ia melakukan manuver agresif yang memungkinkan dirinya untuk menyalip Martin dan mengambil alih posisi terdepan. Namun, Martin tidak tinggal diam. Di trek lurus berikutnya, Martin berhasil kembali menyalip Marquez, tetapi hanya untuk sesaat. Marquez yang memiliki segudang pengalaman dan keahlian dalam situasi balap seperti ini, memutuskan untuk kembali mengambil alih posisi pertama dengan manuver yang lebih agresif. Pada tikungan berikutnya, ia berhasil menyalip Martin sekali lagi, kali ini dengan lebih meyakinkan. Manuver Marquez membuat Martin melebar dan membuka jarak di antara mereka. Hingga garis finish, Marquez berhasil mempertahankan posisinya dan keluar sebagai pemenang. Jorge Martin harus puas finish di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia menyusul di urutan ketiga, melengkapi podium balapan di Phillip Island. Ginio Borsa, manajer tim Prima Pramac Racing, memberikan komentar setelah balapan. Jorge Martin telah mencoba mempertahankan posisinya dengan baik, tetapi tekanan yang diberikan Marquez sangat sulit dihadapi. Mungkin memang pengalaman dan kehebatan Marquez yang akhirnya berbicara. Meski Martin memiliki motor yang lebih unggul, Marquez mampu mengatasinya dengan strategi dan keberanian, kata Borsa. Kemenangan ini tentu menimbulkan banyak perbincangan, terutama terkait performa Marquez yang mengendarai Desmos edisi GP23 yang telah mengalami penurunan performa. Ducati memang secara resmi menyatakan bahwa GP23 akan mengalami downgrade di beberapa aspek menjelang akhir musim, termasuk di Phillip Island. Namun, kenyataannya, hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Marquez untuk memberikan hasil terbaik.
Justru dengan motor yang dianggap kurang kompetitif dibandingkan GP24, Marquez mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. Hasil ini juga memperkuat posisi Marquez sebagai salah satu pembalap yang masih harus diperhitungkan dalam setiap balapan. Terlepas dari kendala yang ia hadapi, termasuk penurunan performa motornya, Marquez tetap mampu tampil gemilang di lintasan. Dengan strategi yang tepat, ketangguhan mental, dan pengalaman bertahun-tahun di ajang balap MotoGP, ia kembali membuktikan bahwa dirinya masih memiliki daya saing tinggi, bahkan melawan para pembalap muda berbakat seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Kemenangan ini menegaskan bahwa Marc Marquez, meski tidak lagi mengendarai motor terbaru dengan spesifikasi tertinggi, tetap mampu bersaing di level tertinggi, dan terus memberikan ancaman bagi para pesaingnya di kejuaraan MotoGP. Marc Marquez tak terbendung di MotoGP Phillip Island 2024, raih podium tertinggi, kalahkan Martin dan pembalap pabrikan Ducati. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali membuktikan bahwa dirinya belum kehilangan sentuhan juara dunia dengan meraih kemenangan gemilang di MotoGP Phillip Island. Meski hanya dibekali dengan motor Desmos edisi GP23 dari tim satelit Ducati, Marquez berhasil mematahkan dominasi pembalap pabrikan, dan membawa pulang podium tertinggi. Dalam balapan yang penuh dengan persaingan ketat, Marquez sukses mengasapi Jorge Martin dari Pramac Racing, serta dua pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini. Kemenangan ini tak hanya menunjukkan kehebatannya, tapi juga membuat bos Ducati, Luigi Dall'Igna, semakin tak percaya dengan performa luar biasa mantan juara dunia tersebut. Balapan di Phillip Island selalu dikenal dengan cuaca yang tidak terduga, dan lintasan yang cepat, memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap. Namun, Marquez tampak tak tergoyahkan meski mengalami kesulitan saat memulai balapan. Start dari barisan depan, ia tak bisa memanfaatkan peluang, karena alami slet ban belakang, membuat Jorge Martin langsung melaju dengan kecepatan penuh, sukses memimpin balapan di awal. Namun, Marquez yang telah menunjukkan penampilan impresif sepanjang musim ini, bersama Gresini Racing, tak membiarkan Martin lepas terlalu jauh. Dalam beberapa laps awal, Marc Marquez terus melakukan manuver ciamik di beberapa pembalap terdepan, hingga akhirnya Marc bisa mendekati Enea Bastianini di posisi keempat, dalam jalannya balapan. Keduanya saling bertukar posisi, menunjukkan persaingan sengit antara pembalap pabrikan Ducati, dan pembalap satelit Ducati. Momen penentu terjadi saat balapan memasuki pertengahan, ketika Marquez melakukan manuver menyalip yang cerdas terhadap Enea Bastianini di tikungan cepat. Marquez memanfaatkan slipstream di trek lurus, kemudian melakukan pengereman sempurna untuk mengambil alih posisi 3 dari Enea Bastianini. Manuver ini menunjukkan kecerdikan dan keahlian balap Marquez, yang tampaknya telah menemukan kembali performa terbaiknya setelah beberapa musim yang sulit bersama Honda. Setelah berhasil mengamankan posisi ketiga, perlahan mendekati Francesco Bagnaia di posisi kedua. Sementara Martin terus melaju tanpa perlawanan dari siapapun. Di laps 12, Marc Marquez mulai mendekati Bagnaia yang sedang mengejar Jorge Martin. Perlahan tapi pasti, Marc Marquez menekan Bagnaia, kemudian Bagnaia hampir menyalip Jorge Martin, namun akhirnya melebar dan Marc Marquez langsung memanfaatkan kesalahan Bagnaia. Dalam balapan yang kurang dari 5 laps, Marc Marquez yang berada di posisi kedua, akhirnya mendekati Jorge Martin. Ketika Jorge Martin kesulitan menjaga kecepatannya, konsistensi Marquez tidak bisa diganggu-gugat. Setiap laps yang dilalui hanya menambah keunggulannya di depan. Dan akhirnya mampu melakukan manuver agresif tapi penuh perhitungan kepada Jorge Martin. Hingga Marc Marquez akhirnya sukses finish posisi 1 dan menjadi yang terdepan. Penampilan Marc Marquez yang luar biasa di Phillip Island ini menjadi mimpi buruk bagi tim pabrikan Ducati. Luigi Dall'Igna, bos Ducati, terlihat bingung dan terkejut dengan hasil balapan ini. Harapannya untuk melihat Bagnaia dan Bastianini kembali menguasai podium kandas setelah mereka gagal mengatasi kecepatan Marquez. Meski mereka menggunakan Desmos edisi GP24, Marquez dari tim satelit Gresini mampu mempermalukan mereka di lintasan. Itu sulit dipercaya. Kami tahu Marquez adalah pembalap yang hebat, tetapi untuk bisa mengalahkan pembalap-pembalap pabrikan Ducati dengan motor yang lebih lama, itu sesuatu yang sangat luar biasa, ujar Dall'Igna usai balapan. Kami harus memahami apa yang terjadi hari ini.
Tim satelit yang seharusnya kalah dari pabrikan justru menang, dan itu menunjukkan bahwa Marquez benar-benar mengubah segalanya di MotoGP. Tutup Daligna. Kemenangan ini menambah rasa frustrasi di kubu Ducati pabrikan, yang meskipun memiliki motor terbaik di grid, masih kalah dari pembalap yang berada di luar tim utama mereka. Sementara itu, Marc Marquez tampak puas dengan hasil balapan. Dalam wawancara setelah mengamankan podium tertinggi, Marquez mengaku bahwa kemenangan ini sangat spesial baginya, terutama mengingat perjalanan karirnya yang penuh tantangan dalam beberapa musim terakhir. Kemenangan ini sangat berarti, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh tim Gresini Racing. Kami bekerja sangat keras sepanjang musim, dan hari ini kami menunjukkan bahwa kami bisa bersaing di level tertinggi, ujar Marquez. Saya tahu ini bukan balapan yang mudah, terutama dengan Jorge dan pembalap pabrikan Ducati di belakang saya, tapi saya tetap fokus, dan motor bekerja dengan sempurna. Tutup Marc Marquez. Marquez juga memuji performa Desmosedici GP23 yang menjadi kunci kesuksesannya di Phillip Island. Motor ini telah memberinya kecepatan dan kestabilan yang dibutuhkan untuk bersaing di barisan depan, dan mengatasi tekanan dari pembalap lain. Jorge Martin, yang finish di posisi kedua, mengakui bahwa ia tidak bisa menandingi kecepatan Marquez di sisa akhir balapan. Marc terlalu cepat hari ini. Saya mencoba segalanya, tapi dia membuat balapan ini tampak mudah, kata Martin. Meski kecewa tidak berhasil meraih kemenangan, Martin tetap puas dengan hasilnya, karena poin yang diperolehnya masih penting dalam persaingan di klasemen kejuaraan. Sementara itu, bagi Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini, hasil balapan di Phillip Island menjadi pukulan telak. Bagnaia, yang sebelumnya diunggulkan untuk memimpin balapan, harus puas finish di belakang Marquez dan Martin. Ini adalah balapan yang sulit bagi kami. Kami tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk melawan Marc hari ini, ujar Bagnaia. Bastianini yang juga berjuang untuk meraih podium harus menerima kenyataan bahwa motor satelit Ducati dari Gresini mampu mendominasi balapan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Meskipun saat ini membalap di tim satelit, Marquez terus menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan dan mentalitas juara. Keberhasilannya mengalahkan pembalap-pembalap terbaik di grid, termasuk para pembalap pabrikan Ducati, menjadi bukti bahwa ia tetap menjadi ancaman besar di setiap balapan. Phillip Island, yang selalu menjadi salah satu trek favorit Marquez, kembali menjadi tempat di mana ia menunjukkan dominasinya. Dengan sisa musim ini yang masih berjalan, Marquez dan Gresini Racing akan semakin percaya diri untuk menghadapi seri-seri berikutnya, dan dunia MotoGP kini harus waspada terhadap kebangkitan sang juara. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Phillip Island 2024 tidak hanya menjadi pencapaian besar bagi dirinya, tetapi juga bagi Gresini Racing yang kini dianggap sebagai salah satu tim yang mampu bersaing dengan tim-tim pabrikan di MotoGP. Marc Marquez, pembalap andalan tim Gresini Racing, kembali meraih kemenangan spektakuler di ajang MotoGP Phillip Island, Australia. Kemenangan ini diraih dengan tidak mudah, meskipun Marquez memulai balapan dari posisi start yang cukup baik, yaitu di urutan kedua. Perlombaan yang penuh dengan drama ini memperlihatkan keahlian serta pengalaman Marquez dalam menghadapi tantangan sengit dari para pesaingnya, terutama para pembalap Ducati Desmosedici GP24. Setelah lampu start padam, Marquez menghadapi kendala besar. Ban motornya mengalami slide saat akselerasi awal, membuat posisinya merosot tajam hingga ke urutan ketujuh. Kondisi ini tentu membuat situasi balapan menjadi lebih sulit, karena Marquez harus bekerja ekstra keras untuk memperbaiki posisinya di lintasan. Namun, seperti yang telah sering terjadi di masa lalu, Marquez tidak pernah menyerah. Pada laps-laps awal, Marquez mulai perlahan-lahan menyalip pembalap lain dengan penuh perhitungan. Dalam beberapa putaran, ia berhasil memperbaiki posisinya dan naik ke posisi keempat. Semangat juangnya terus membara, hingga pada beberapa laps berikutnya ia berhasil menyalip Franco Morbidelli yang berada di posisi ketiga. Dengan demikian, Marquez kini hanya berjarak satu posisi dari para rival utamanya di kejuaraan, yakni Jorge Martin yang memimpin balapan dan Francesco Bagnaia di posisi kedua. Persaingan semakin panas ketika balapan memasuki laps ke-12. Jorge Martin, yang memimpin, harus berhadapan dengan tekanan konstan dari Bagnaia yang mencoba merebut posisi pertama.
Di salah satu tikungan tajam, Bagnaia berhasil menyalip Martin, namun situasi tersebut tak berlangsung lama. Martin dengan cepat kembali merebut posisinya, membuka ruang kosong yang langsung dimanfaatkan Marquez. Momen inilah yang menjadi titik balik bagi pembalap Spanyol tersebut. Saya melihat ada ruang yang cukup ketika Martin menyalip Bagnaia, dan saya memutuskan untuk mengambil risiko dengan memasuki celah tersebut. Keputusan ini sangat berisiko, tetapi itulah yang diperlukan untuk menang, ujar Marquez dalam wawancara setelah balapan. Keputusan berani Marquez tersebut membuahkan hasil, karena ia berhasil naik ke posisi kedua, tepat di belakang Martin. Namun, pertarungan sebenarnya baru dimulai. Dengan 5 lap tersisa, Marquez terus menekan Martin yang memimpin. Tekanan dari Marquez membuat konsentrasi Martin sedikit terganggu, dan jarak antara kedua pembalap semakin menipis. Pada 3 lap terakhir, Marquez melihat kesempatan emas untuk merebut posisi pertama. Di salah satu tikungan, ia berhasil menyalip Martin dengan manuver agresifnya. Namun, di lintasan lurus berikutnya, Martin berhasil kembali menyalip Marquez. Pertarungan sengit ini berlanjut hingga Marquez memutuskan untuk mengambil langkah berani sekali lagi. Dengan gaya balap yang agresif dan pengalaman bertahun-tahun di MotoGP, Marquez kembali menyalip Martin, kali ini dengan lebih meyakinkan. Manuver tersebut membuat Martin melebar, membuka jarak yang cukup signifikan antara mereka berdua. Hingga akhir balapan, Marquez berhasil mempertahankan posisinya dan keluar sebagai juara. Jorge Martin harus puas di posisi kedua, diikuti oleh Francesco Bagnaia yang menempati podium ketiga. Kemenangan ini bukan hanya sekadar menambah koleksi trofi Marquez, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa ia masih merupakan ancaman besar di dunia MotoGP. Meskipun mengalami masalah di awal balapan, tekad Marquez untuk memberikan yang terbaik bagi tim Gresini dan teknisi Ducati yang bekerja keras tidak pernah goyah. Saya memulai dengan sangat buruk saat start, tetapi saya bertekad memberikan yang terbaik dari apa yang telah kami persiapkan, termasuk kerja keras dari tim Gresini dan teknisi Ducati, ditambahnya. Hasil ini juga menjadi bukti bahwa Marquez masih berada di puncak permainannya, meski banyak pihak meragukan kemampuannya setelah serangkaian cedera yang ia alami dalam beberapa musim terakhir. Para pengamat dan penggemar pun kembali memperbincangkan sosok Marquez sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan berpengalaman di era modern MotoGP. Kemenangan ini juga menjadi sinyal bahwa Marquez masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di kejuaraan, meski persaingan semakin ketat dengan munculnya pembalap-pembalap muda berbakat seperti Martin dan Bagnaia. Dengan kemenangan ini, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa pengalaman, tekad, dan strategi yang tepat adalah kunci utama dalam meraih kemenangan di lintasan MotoGP. Terlepas dari tantangan yang dihadapinya, ia mampu mengatasi segala rintangan dan keluar sebagai juara, menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Marc Marquez tampil gemilang di sprint race MotoGP Phillip Island, berhasil finish posisi kedua, asapi dua pabrikan Ducati. Marc Marquez kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP, meski kini membalap bersama tim satelit Gresini Racing. Dalam sprint race MotoGP di Phillip Island, Australia, Marquez sukses mengamankan posisi kedua di belakang Jorge Martin, memberikan penampilan yang sangat impresif dengan motor Desmosedici GP23 miliknya. Keberhasilannya finish di posisi kedua menjadi sorotan utama, terlebih karena ia sempat melorot ke posisi ke-8 saat start dimulai, namun berhasil mengalahkan dua pabrikan Ducati, Enea Bastianini, dan Francesco Bagnaia di detik-detik menjelang finish, yang notabene memiliki motor yang lebih unggul. Hal ini membuat bos Ducati tak percaya dengan performa gemilang mantan juara dunia 8 kali MotoGP tersebut. Sejak lampu start padam, Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya. Dengan start dari posisi kedua, Marquez gagal mempertahankan posisinya di barisan depan, dan segera terlibat dalam pertarungan sengit dengan pembalap lain, termasuk para pembalap pabrikan Ducati yang terkenal kuat di trek cepat seperti Phillip Island. Marquez, yang dibekali dengan Desmosedici GP23, tak membiarkan dirinya terintimidasi oleh Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia, dua pebalap tim pabrikan Ducati yang diharapkan bisa mendominasi balapan. Dalam tengah balapan yang sengit, saat Jorge Martin memimpin di depan, Marquez terus menempel ketat Bagnaia. Keterampilan teknis dan pengalaman balapnya yang luar biasa membuat Marquez mampu menjaga ritme balap yang cepat sambil menghindari kesalahan fatal. Sementara Martin melesat lebih jauh di depan, pertarungan untuk posisi kedua diisi oleh Marquez yang harus menghadapi tekanan dari Bagnaia dan Bastianini. Di laps akhir, Marquez menunjukkan manuver berkelasnya. Ketika Marquez dengan tenang mengatur waktu pengereman yang sempurna untuk mengambil kembali posisinya di tikungan tajam.
Tidak hanya Marquez, kesempatan emas juga dimanfaatkan oleh Enea Bastianini yang juga berhasil menyalip Bagnaia, sang juara dunia bertahan, dengan gaya yang sangat agresif namun terkontrol. Dalam beberapa putaran, Marquez mampu menciptakan jarak yang cukup dari Enea Bastianini, yang terlihat kesulitan mengikuti kecepatan pembalap Spanyol tersebut. Momen ini sangat penting, mengingat Bagnaia dan Bastianini menggunakan motor yang lebih unggul dari Desmos edisi GP23 milik Marquez. Penampilan luar biasa Marc Marquez di sprint race ini tidak hanya memukau para penggemar, tetapi juga membuat bos Ducati, Luigi Dall'Igna, terkejut. Dalam wawancara pasca balapan, Dall'Igna mengakui bahwa ia sulit percaya Marquez mampu menaklukkan dua pebalap andalan Ducati yang berada di tim pabrikan. Ini sulit dipercaya. Kami tahu Marquez adalah seorang juara dan sangat kuat, tetapi melihat dia mengalahkan dua pebalap kami dengan motor yang sama. Ini luar biasa, ujar Dall'Igna. Tentu saja, kami harus memberikan kredit penuh kepada Marquez dan Gresini Racing. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Bagi Ducati, hasil ini juga menjadi alarm peringatan bahwa meskipun mereka memiliki motor yang unggul, faktor pebalap tetap memainkan peran penting dalam menentukan hasil di lintasan. Meski Marquez tampil memukau, Jorge Martin dari Pramac Racing tetap menjadi yang tercepat, dan tak tersentuh di sepanjang sprint race. Martin berhasil juara dengan keunggulan yang cukup nyaman, namun kehadiran Marquez di posisi OE2 menunjukkan bahwa Gresini Racing kini memiliki kekuatan besar dengan mantan juara dunia 8 kali di tim mereka. Bagi Marquez, hasil di Phillip Island ini menjadi sinyal bahwa kepindahannya ke Ducati, dan bekerja sama dengan Gresini Racing adalah keputusan yang tepat. Setelah beberapa musim yang sulit bersama Honda, Marquez tampaknya telah menemukan kembali performa terbaiknya, dan kecepatan Desmos edisi GP23 membuatnya menjadi ancaman serius di sisa musim ini. Hasil gemilang di Phillip Island ini membawa angin segar bagi Gresini Racing. Tim satelit yang sebelumnya sering dipandang sebelah mata, kini telah membuktikan bahwa dengan pembalap sekelas Marquez dan motor yang kompetitif, mereka bisa bersaing di barisan depan melawan tim-tim pabrikan. Marquez juga memuji kinerja timnya dalam wawancara setelah balapan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim melakukan pekerjaan luar biasa, motor berjalan dengan sangat baik, dan kami bisa bertarung dengan para pebalap pabrikan. Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa Gresini Racing adalah tim yang sangat kompetitif, ujar Marquez. Dengan hasil podium kedua di sprint race ini, Marc Marquez tampaknya semakin percaya diri untuk menghadapi balapan penuh di Phillip Island. Jika performanya konsisten, Marquez bisa menjadi salah satu kandidat kuat di sisa musim ini, terutama dengan dukungan motor Desmos edisi GP23 yang terbukti kompetitif di berbagai kondisi lintasan. Namun, tantangan terbesar bagi Marquez mungkin datang dari Jorge Martin, yang kini tampak semakin dominan. Persaingan antara keduanya diprediksi akan semakin sengit, terutama jika Marquez terus memperlihatkan performa seperti di Phillip Island. Satu hal yang pasti, Marc Marquez telah kembali menjadi salah satu kekuatan utama di MotoGP, dan kesuksesannya di Gresini Racing akan menjadi kisah menarik yang terus berkembang sepanjang musim 2024.